Halo, selamat datang di podcast kami CPNS BRIN Angkatan 1 Kelas A Kelompok 2. Hari ini kita akan berbincang untuk membahas topik yang sangat penting, yaitu preset berakhlak. Baik, sebelum itu izinkan saya menyapa dulu narasumber kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang Bu Murni. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Mbak Ratih atas undangannya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Hamzah. Terima kasih telah datang ke wawancara ini mengenai nilai-nilai berakhlak. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya nilai-nilai berakhlak ini menjadi ya fondasi etika kerja dan sebagai integritas kita ya sebagai seorang ASN gitu ya. Terutama di BRIN kita bekerja di bidang riset yang sangat strategis dan juga berdampak jangka panjang. Sehingga profesionalisme, kolaborasi, dan juga akuntabilitas ya ini menjadi sangat penting. Tanpa nilai-nilai ini saya rasa sulit ya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil riset kita seperti itu. Jadi mungkin begini, kalau saya pemahami dalam bahasa yang sederhana gitu ya. Jadi setiap periset ini kan sudah mendapat cascading penugasan yang besar, target besar, dan yang harus diturunkan kepada setiap periset gitu ya. Nah ini itu memang kita harus memiliki sebuah nilai yang ya oke lah sekarang konsepnya dinamakan berakhlak gitu ya. Sebagai contoh mungkin kalau untuk bidang energi, kita di BRIN ini ditugaskan untuk mengkaji atau meriset bagaimana kita menuju atau memanfaatkan energi menuju net zero emisi pada 2060. Langkah-langkah seperti apa, produk seperti apa yang harus kita hasilkan. Nah, untuk menghasilkan target tersebut, ini ada satu nilai yang misalkan di dalam akhlak ini ya, misalkan berorientasi pelayanan ya. Tentu saja kita ketika melaksanakan kajian terkait net zero emisi, misalkan kita harus melihat bagaimana sebetulnya stakeholder terkait pemanfaat energi, misalkan Pertamina gitu ya. Atau misalkan ada juga poin kalau saya tidak keliru itu adaptif gitu ya. Ya mungkin ada buat kita periset di BRIN sekarang itu udah ada reorganisasi yang besar. Nah ini sebagai seberapa cepat kita bisa menyesuaikan kondisi ini sambil tetap menjaga target yang ditetapkan oleh lembaga. Mungkin seperti itu. Jadi memang akhlak ini merupakan sebuah nilai yang mungkin patut menjadi pedoman gitu untuk setiap periset untuk melaksanakan tugas diperintahkan oleh lembaga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ya kita sebagai ASN tentu saja punya kewajiban ya kepada negara dan juga kepada masyarakat, begitu. Kita punya tanggung jawab sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Kalau kita yang memang sudah di training ya dari S1 sampai S3 begitu, sebenarnya sudah menerapkan nilai-nilai core value ASN yang berakhlak tadi sebenarnya. Salah satunya misalnya sebagai peneliti, kita kan harus bertanggung jawab ketika kita melakukan kegiatan riset. Harus misalkan jujur dalam melaporkan kegiatan riset. Data boleh salah, tapi kita tidak boleh berbohong. Salah satu. Kemudian kita juga harus disiplin, apalagi misalkan kita kegiatan risetnya bersentuhan dengan hal-hal yang misalkan berbahaya. Kalau misalkan di bidang riset saya misalkan ada laser, kemudian ada high pressure misalkan. Kalau di low temperature physics kita harus hati-hati banget menghandle instrumen yang kita pakai. Kemudian harus akuntabel, misalkan kegiatan riset kita harus tercatat. Kan kalau dulu pas training kita harus setiap apa yang kita lakukan itu kan harus tercatat di logbook. Kira-kira seperti itu sih. Ya, nah mungkin sekarang yang agak lumayan di BRIN ini adalah terkait misalkan ya,
penggunaan laboratorium gitu ya. Jadi sekarang kan penggunaan laboratorium ini ada suatu direktorat khusus yang mengelola begitu ya. Nah, di sini kalau terkait akhlak ada yang namanya harmonis. Jadi bagaimana sebetulnya periset ya bisa bekerja sama dengan teman-teman dari diri untuk melaksanakan tugas penelitian, karena kita sadari bahwa para periset ini tidak bisa akses langsung kepada lab gitu ya, sehingga kita harus secara harmonis gitu ya berkolaborasi dengan tim diri untuk melaksanakan tugas research. Selain itu tentu saja kita pun ada juga kewajiban gitu ya untuk menjaga fasilitas supaya tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan juga berfungsi secara optimum untuk semua periset gitu ya. Ya, ini poin akuntabel misalkan begitu ya. Dan juga tentu saja yang paling penting gitu ya. Selain poin akuntabel dan harmonis tadi, ketika kita melaksanakan riset ya kita harus meyakinkan bahwa data yang kita hasilkan ini adalah data yang betul-betul valid. Itu kita harus punya nilai melayani gitu ya. Misalkan saja, terutama saya sebagai seorang kepala pusat riset itu harus bisa mengayomi teman-teman yang di dalam pusat riset. Butuh bantuan, saya harus bisa membantu mereka sehingga kegiatan riset yang mereka lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian dalam konteks lain misalkan melayani kebutuhan masyarakat, misalnya ada problem di masyarakat, misalkan riset itu dituntut juga untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, untuk contoh-contohnya seperti loyal dan kompeten ya, itu akan sangat terasa ya saat kita itu harus menyelesaikan riset dengan deadline yang sangat ketat dengan waktu yang mepet seperti itu ya. Kemudian kita juga tetap harus menjaga kualitas data dan juga validitas hasil riset kita, meskipun ada tadi tekanan waktu karena waktunya yang sudah mendesak seperti itu. Kemudian contoh lain juga untuk harmonis ya. Jadi harmonis ini adalah kita saat tim ya, karena kita itu risetnya multidisiplin. Jadi kita selalu harus bisa bekerja sama dengan banyak ahli seperti ahli kimia, fisika dan juga ilmu lain ya, sampai ke rekayasa nanoteknologi seperti itu. Kemudian juga meskipun latar belakang keilmuan yang berbeda, kita harus saling menghargai karena riset itu tidak bisa kita lakukan sendiri seperti itu. Dan selain itu, terutama untuk PRSN ya, kita selalu menjaga kolaborasi, kerjasama, berkolaborasi dengan universitas, industri, dan juga sesama pusat riset di BRIN seperti itu. Kita tidak boleh melupakan bahwa riset itu tidak hanya tentang hasil ya, tetapi juga prosesnya seperti itu. Kita menjadi seorang peneliti yang berakhlak, berarti kita harus jujur, kemudian tekun ya, kemudian gigih dan terbuka. Kita harus siap belajar sepanjang masa gitu ya. Dan yang paling penting adalah riset kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti itu, Mbak. Baik, jadi ke depan memang dengan kondisi perubahan yang begitu cepat, sehingga memang pemahaman pertama ya tugas kita gitu ya, kemudian target kita, kemudian bagaimana cara kita mencapai target sepertinya bisa digali dari kita memahami konsep atau nilai dari akhlak ini begitu. Jadi harapannya mudah-mudahan ya, karena ini podcastnya berakhlak ya, mohon dipahami kembali poin apa saja kira-kira yang memang saya yakin semuanya sangat berkorelasi erat untuk mencapai hasil maksimum kita sebagai periset dengan menerapkan konsep nilai akhlak ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di BRIN, terutama teman-teman di Pusat Riset Fisika Kuantum. Ya, kami menunggu kehadiran rekan-rekan dan kontribusi ya di BRIN untuk kemajuan riset dan inovasi